Demo percakapan coaching tatap muka. Alur percakapan Tirta. Percakapan coaching harus dilakukan dalam suasana yang akrab dan cair. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual praktek coaching dalam komunitas sekolah saya. Dengan saya, Ega Sylvia Lumban Raja, CGP Angkatan 2, Kota Medan. Selamat siang Bu Ega. Bu Keti, selamat siang Bu. Iya Bu. Iya Bu Ket, ada apa ya Bu Keti ya tumben jam istirahat ngampiri saya Bu Keti. Iya Bu, saya mau cerita nih Bu, saya lagi ada masalah loh. Ada masalah Bu Keti. Oh, masalah apa Bu? Masalah tentang anak-anak Bu. Oh, tentang anak-anak, sepertinya serius sekali ya Bu ya. Iya, saya mau cerita-cerita nih tentang anak-anak Bu. Oh. Masalahnya saya sama anak-anak Bu. Oh gitu, sama siswa kita maksudnya. Iya Bu, jadi saya mau cari solusi, cerita-cerita sama Bu Ega. Oh gitu, tapi nih Bu Ket, sebelumnya tujuan kita diskusi ini apa dulu nih Bu? Iya, Bu. Biar enak Tahu, nanti Bu. ceritanya. Berbagi cerita Bu, mana tahu ada solusi dari Ibu Ega. Oh gitu, oke Bu, bisa Bu. Jadi gimana ceritanya rupanya Bu Ket? Ini tentang murid kita. Terus si Mawar. kelas 8. Oh yang kelas 8, datang ya. sumpahin saya. Terus si Mawar ini nunjukin grup mereka kan punya grup kelas khusus kelas untuk si Mawar. Oh, satu kelas nih mereka Iya, Bu. ada Oke. grupnya. Terus si Mawar ini nunjukin percakapan mereka tentang pelajaran saya Bu. Tentang ibu gitu. Iya, dia menunjukkan gini, mereka bilang pelajaran saya bahasa Inggris itu sangat membosankan. Katanya saya cuma nyuruh mereka ngerjakan PR. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin Bu. Oh gitu. Jadi saya merasa sedih kali, karena saya udah berusaha sekuat tenaga, tapi mereka bilang bosan, hanya nyuruh ngerjakan PR, gak mengerti pelajarannya. Jadi saya, mereka bingung harus kayak mana. Oh gitu. Jadi ini perasaan ibu sekarang Iya. sedih. Oh gitu. Tadi karena Mawar nunjukin di grup mereka itu, ibu mereka seperti bosan saat pelajaran bahasa Inggris, dikasih tugas mulu. Oh gitu. Jadi bagaimana tanggapan ibu tentang yang disampaikan anak-anak itu Bu? Itu ya Bu, setelah saya pikirkan kan Bu, menurut saya sih nggak bisa disalahkan anak-anak itu juga 100%. Begitu. Karena kan efek dari kita belajar di rumah daring, mungkin mereka merasa bosan atau saya ngajarnya monoton, atau PR juga banyak saya kasih, tapi menurut saya nggak terlalu banyak sih Bu, cuma itulah mungkin menurut saya Bu. Oh gitu ya Bu. Efek kita udah belajar dari cukup lama ya Bu ya. Benar. Jadi ibu nggak bisa salahkan anak-anak itu juga. Iya, nggak salah anak itu juga. Oh gitu. Jadi bisa aja tadi ibu bilang mereka itu bosan ya Bu ya. Atau saya ngajarnya terlalu monoton. Oh monoton. Sama PR-nya terlalu banyak. Oh alasan anak-anak itu ya Itu. Bu. Kira-kira kalau menurut Bu Keti, kenapa anak itu bosan? Kalau bosannya sih saya maklumi juga sih mereka merasa bosan, karena kan lingkungannya nggak kayak sekolah biasa, mereka belajar di rumah. Jadi mereka mungkin merasa bosan, dikasih materi pun belajar sendiri di rumah gitu, bosan mereka rasa. Oh gitu ya Bu. Baru tadi Bu Keti bilang juga monoton. Iya. Iya Bu Ket. Menurut ibu kenapa itu Bu? Menurut saya sih Bu, monoton itu mungkin setiap materi yang saya kasih ke mereka itu kurang kreatif, mungkin kurang menarik bagi mereka. Jadi Selama mereka, ini ibu kasihnya seperti apa Bu materinya? saya kasih kan melalui daring, terus melalui PowerPoint. Mungkin menurut mereka tuh kurang menarik, kurang inovatif yang kalian kasih mungkin materinya. Oh gitu. Selama ini Bu Keti udah kasih lewat PowerPoint. Udah. Lewat apa lagi Bu? Lewat video. Udah. Oh, Ibu Keti kasih juga, tapi anak-anak itu yang di grup itu bilangnya monoton. Iya. Gitu-gitu aja. Oh gitu. Terus tadi Bu Keti bilang
tugasnya terlalu banyak. Gimana itu Bu menurut Ibu? Setiap saya pertemuan sama murid, memang saya selalu ngasih tugas Bu Ega, cuma soalnya nggak banyak, palingan 3 sampai 5 soal aja. Tapi setiap pertemuan memang saya kasih, cuma soalnya itulah nggak banyak kok, cuma 3 soal atau 5 soal aja. Itu tadi anak-anak itu gara-gara tadi Ibu kasih soal itu, anak-anak itu merasa Banyak. banyak aja gitu ya Bu Kat Iya ya. benar. Oh gitu. Bu Kat, tadi kan anak-anak itu bosen nih. Iya benar. Kalau kita jadi siswa, kita bayang-bayangkan aja nih Bu Kat, kalau kita misalnya jadi siswa, terus kita merasa bosen ini, bosen. Kira-kira supaya kita nggak bosen, kita ngapain ya? Kita harus, menurut saya Bu, kita harus membangkitkan semangat murid itu lagi. Ih betul lah itu Bu Kat, saya setuju. Berarti kita harus bangkitkan semangatnya ya. Jadi mau lagi nih belajar. Iya. Betul Bu Kat. Benar. Nah terus kan Bu Kat, supaya anak-anak itu nih semangatnya muncul lagi, apa yuk yang kita lakukan ini ya? Kira-kira menurut Bu Kat ngapain kita ya supaya mereka semangat? Karena suasana yang membosankan, menurut saya supaya bangkitkan semangat siswa itu lagi kan bisa kita buat seperti kerja kelompok gitu Bu Ega. Betul Bu Kat, saya juga setuju kita buat kerja kelompok. Iya. Kenapa menurut Bu Kat bisa itu yuk membangkitkan semangat? Karena kan mereka bisa sekalian ngobrol sama temennya, terus contohnya nih membahas satu topik, mereka bisa saling berbagi pendapat kayak mana solusi ngerjakan tugas mereka. Jadi mereka aktif Iya, gitu ya, aktif, jadi semangat dalam belajarnya. Iya. Bagus Bu Kat. Ibu nggak pernah buat belajar kelompok itu nggak? Nggak pernah sih memang Bu. Oh gitu ya. Oke, betul juga yang Bu Keti bilang itu. Kira-kira ada lagi nggak yang lain ya supaya kita tambah semangat gitu, nggak bosen? Kalau menurut saya kan Bu Ega, kalau misalnya kita buat seperti Apa itu? games gitu di awal pembelajaran supaya di awal mereka belajar itu semangat. Games Iya, gitu. seperti ice breaking gitu. Buat ice breaking. Ya bagus tuh ya Bu Kat ya. Jadi di awal pelajaran itu mereka udah semangat kan ikuti pelajarannya. Iya betul juga itu Bu Kat. Ibu udah buat nggak itu? Belum. Itu masih saya pikirin karena masalah inilah. Hebat Bu Kat. Iya bener, saya juga setuju itu Bu Kat. Jadi supaya nggak bosen, nambah semangat. Tadi Bu Keti bilang solusinya apa aja tadi? Kerja kelompok. Iya benar juga itu ya, kerja kelompok, Ice ice breaking. Iya saya setuju, hebat Bu Keti. Menurut Ibu itu murid suka nggak? Kita coba aja Bu. Anak-anak itu pasti semangat lagi nggak? semangat. Iya, kita lakukan pembaharuan nih dalam belajar kita. Anak-anak, ada beda nih, Ibu Keti beda ini, ada yang beda sama Bu Keti gitu. Jadi anak-anak pasti penasaran nih mau ngapain nih Bu Keti. Jadi bisa semangat lagi mereka ya. Iya gitu. Terus tadi Bu Keti bilang anak-anak itu juga bilang monoton itu ya Bu ya. Iya. Monoton itu kira-kira apa ya Bu Keti ya, monoton itu? Gitu-gitu aja gitu. Gitu-gitu aja. Jadi seperti kaku gitu ya Bu. Stuck gitu aja. Nah, jadi selama ini pembelajaran Ibu yang sudah Ibu lakukan apa aja sehingga anak-anak bilang monoton itu? Pelajaran saya sih Bu seperti dari biasa. Iya, dari. Terus saya buat video. Udah buat video nih Bu Keti. Terus kasih PowerPoint sama mereka. PowerPoint sama mereka, tapi anak merasa monoton. Menurut Ibu PowerPoint sama video yang Ibu kasih itu cukup? Menurut saya sih Bu, PowerPoint sama video yang saya kasih itu seperti PowerPointnya gitu-gitu aja memang. Mungkin si siswa kita ini kan merasa bosan, PowerPointnya gitu-gitu aja. Videonya juga seperti itu aja, materi saya kasih videonya ya begitu aja. Ibu menjelaskan nih videonya, baru direkod. Iya, gitu videonya. Jadi menurut Ibu supaya video atau PowerPoint itu buat anak nggak monoton gimana ya Bu ya?
Kalau menurut saya Iya. kan Bu Ega, seperti PowerPoint itu menurut saya lebih saya inovasi gitu PowerPoint-nya. Inovasi itu seperti apa tuh Bu Ket? Seperti saya kasih animasi gambar-gambar gitu di dalam video, di dalam PowerPoint-nya supaya mereka nggak bosan, lebih menarik gitu dilihat mereka. Jadi ini PowerPoint sama videonya itu dikasih animasi, Iya, gambar-gambar. Jadi anak-anak lebih semangat liatnya. Bagus tuh Bu Ket. Iya, benar, Bu Ega. Ibu udah buat gitu? Belum sih. Oh gitu. Jadi mau ibu buat nih? Iya, rencana saya mau buat begitu Bu Ega. Oh bagus Bu Keti, hebat ya. Terus selain buat seperti itu, menurut ibu ada lagi nggak ya kira-kira supaya nggak monoton menurut ibu? Saya juga sudah pikirkan kan Bu, saya mau buat seperti kuis gitu. Kuis. Karena saya pernah lihat Bu Ega buat kuis sama murid itu seperti Kuis interaktif itu, Iya. kuis itu ya. Oh iya, itu juga bisa ya. Bu Keti mau buat juga? iya, Oh iya bagus. Bu supaya Keti. mereka lebih aktif lagi Jadi kan, Bu. aktif ya, nggak monoton jadinya Bu Ket. Iya hebat Bu Keti gitu. Jadi kan anak-anak itu menarik jadinya ya. Iya, benar. Oh Bu Keti ini beda nih gitu ya Bu Ket. Terus tadi anak bilang juga tugasnya terlalu banyak atau terlalu berat. Iya. Oh kenapa itu? Menurut Bu Keti memang tugasnya berat ya? Dibilang berat sih enggak, mungkin mereka bosen gitu ngerjakan tugasnya gitu-gitu aja. Jadi saya setiap ngasih materi memang saya selalu kasih tugas. Saya kasih PR 3-5 soal gitu, saya ambil dari LKS ataupun buku paket. Oh gitu. Jadi tiap ibu masuk nih ada materinya, kasih tugas nama Iya. baru dikumpul. Dikumpul, saya kasih tenggang waktunya. Anak-anak seperti berat gitu ya Bu ya. Tadi Ibu bilang apa, anak-anaknya bosen gitu? Bosen lah, Sama tugas mungkin mungkin udah ketebak sama mereka. Habis saya ngajar, udahlah kasih tugas lah ini, dari sini lah ini, dari LKS lagi, menurut saya gitu. Nah ini Bu Ket ya, menurut Ibu supaya anak-anak ini mengerjakan tugas dia tidak merasa terbeban, tapi dia enjoy, happy dia saat mengerjakan tugas dari Ibu. Jadi anak-anak itu ketika Bu Keti ngasih penugasan nih, dia merasa oke Bu gitu, semangat, happy gitu. Kira-kira gambarannya seperti apa tugas yang kira-kira buat anak happy ya Bu Ket ya? Menurut Ibu gimana kira-kira? Menurut saya Bu Ega ya, supaya siswa itu lebih menarik ngerjain tugas itu, saya kepikiran untuk mereka boleh milih gitu ngerjain tugasnya dalam bentuk video. Jadi mereka lebih bebas berkreasi, lebih menarik. Jadi bebas buat video bisa. Iya. Seperti kan dalam saya ngajar bahasa Inggris kan Bu. Mereka bisa buat dalam bentuk puisi atau storytelling. Oh gitu. Jadi maksud Ibu nih penugasan tagihannya itu, tugasnya itu dibebaskan muridnya gitu ya. Bisa yang suka storytelling Buat puisi. buat puisi. Ih, hebat itu, bagus. Saya aja dengarnya senang. Saya bayang-bayangin kalau saya jadi murid Bu Keti enak juga nih, karena saya kan Bu Keti suka nyanyi. Nanti Ibu kasih materi nih, saya sampaikan penugasan dalam bentuk nyanyi. Iya. Pasti saya happy. Ya betul juga tuh kata si Sep, ya hebat Bu Keti nih. Jadi gimana nih Bu Ket? Udah tahu nggak mau ngapain jadinya selanjutnya? Udah Bu. Makasih ya Bu buat solusinya. Sama-sama, lagi pula bukan saya loh yang cari solusinya, kan Ibu Keti sendiri tadi yang jabarinnya. Kan Bu Keti hebat Bu Keti. Tapi itu berkat cerita-cerita sama Bu Ega pikiran Bu saya Keti juga hebat kok. Jadi kan Bu Keti tadi udah tahu ini apa-apa yang mau Ibu lakukan. Nah, saya pengen tahu aja nih Bu Ket. Bu Keti mau nggak maksa melakukannya tadi? Pasti saya lakukan dong Bu. Oh, bagus Bu Keti hebat. Pasti Bu Keti bisa. Kira-kira kapan Ibu lakukan itu? Mulai kapan? Saya akan melakukannya besok Bu. Jadi saya berencana hari ini mempersiapkan segalanya, materinya. Besok saya lakukan ke setiap siswanya Bu. Bagus Bu Keti, saya salut loh sama Bu Keti. Nah jadi untuk mau jalankan rencana Ibu Keti tadi, kira-kira Ibu perlu bantuan enggak? Kebetulan nih kan Bu, saya ngekos tinggal sama Bu Mila, guru komputer kita. Iya Ibu Mila, satu kos Ibu ya? Satu kos sama Bu iya. Mila. Jadi kan Bu Mila bisa ngajarin saya gitu buat video
ngasih animasi PowerPoint saya lebih menarik. iya, Tapi saya betul, belajar betul. sama Bu Mila lah ini, Bu. Iya, bagus. Semangat ya Bu Kety. Ya Iya, pasti Mak. Bu Kety bisa. Makasih Bu Ega. Ah, ya. iya, iya, pokoknya pasti saya juga yakin Ibu Kety pasti bisa. Iya. Nah, jadi gimana perasaan Ibu nih sekarang nih? Ih, saya udah lega, Bu. Terima kasih ya Bu Ega udah bantu saya sharing-sharing cerita. Ih, nggak apa-apa, nggak usah sungkan loh. Kalau misalnya Ibu Kety ada problema, masalah, nggak apa-apa loh cerita ya. Yang penting kita tetap semangat ya Bu Kety Iya, ya. Bu. Apalagi Saya udah semangat, belajar tadi dari udah ini ya. sedih saya. Iya, ya semangat ya Bu Kety. Iya, Bu. Iya. Makasih ya Bu Ega. Iya, sama-sama Bu Kety. Salam sehat ya Bu. Salam sehat Bu.